Saudara, selamat Natal bagi kita semua. Saya percaya sukacita Natal ada bersama dengan kita. Amin. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi sukacita itu tetap ada. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kisah 9 Yosua pasal 1 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-9. Ayat 1 sampai ke-9, tetapi saya mulai dari ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Jangan menyimpang kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, saya beri judul berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ya, agak telat, bisa dinyalakan. Judul firman Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Apa sih berjalan bersama dengan Tuhan? Berjalan bersama dengan Tuhan artinya kita melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Amin. Saudara dan saya, kalau kita boleh ada di penghujung tahun 2020 ini, saya percaya karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Nah, ini pun yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ya, menuju ke tanah Kanaan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan mendampingi mereka dalam perjalanan mereka dari tanah Kanaan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ini yang dialami bangsa Israel, Musa dan Yosua. Mungkin kita berkata, masa sih ada Tuhan bersama dengan mereka? Memang Bapak Ibu, secara kasat mata, secara jasmani memang Tuhan dah hadir. Tuhan dah hadir secara langsungnya, sama seperti kita ada di samping kita, tetapi dikatakan bahwa kita bisa merasakan Tuhan hadir. Kita bisa merasakan Tuhan hadir. Kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka berjalan berkeliling di padang pasir, di padang gurun selama 40 tahun, di situ dikatakan bahwa mereka menemui banyak tantangan. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saya terlalu sering bahas tentang bangsa Israel ini. Saya pernah sampaikan bahwa padang gurun atau padang pasir adalah gambaran dari penderitaan. Nah, bangsa Israel berada di padang pasir itu selama 40 tahun. Masalah demi masalah mereka hadapi, kesulitan demi kesulitan mereka hadapi. Tetapi satu hal dikatakan bahwa Tuhan tetap bersama dengan mereka. Amin. Dalam kehidupan kita, saya katakan tadi bahwa banyak yang bersaksi, banyak yang sakit, ya kan? Ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Saya pun mengalami hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu, tetapi saya punya pergumulan yang sangat berat. Saat saya tolong Tuhan satu, muncul lagi satu, muncul lagi satu. Tapi satu hal yang membuat saya kuat, bahwa saya tidak menghadapi masalah saya sendiri, karena saya tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Memang saya tidak lihat Tuhan langsung hadir, tapi saya boleh merasakan bagaimana Tuhan menolong saya. Nah, seperti itu yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka merasakan Tuhan hadir, yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Kalau Bapak Ibu sudah tahu ketika mereka berjalan di padang pasir, yang bolong, ya, mereka berjalan itu selama 40 tahun, berputar-putar selama 40 tahun di padang pasir. Itu sangat panas Bapak Ibu. Memang saya belum pernah ke sana, tapi bisa kita bayangkan bagaimana di sana tidak ada pohon, ya kan? Saking panasnya tumbuh-tumbuhan tidak ada. Dan mereka itu berjalan kaki. Tapi pada waktu mereka
di situ di ayat yang kedua, khususnya di ayat yang kedua, Ulangan 31 ayat 2, Musa sampaikan kepada Yosua bahwa Yosua, sekarang saya sudah tua, kekuatan saya sudah mulai melemah. Ternyata Bapak Ibu jangan heran kalau umur kita sudah mulai, sering dikatakan di kalau umur kita sudah mulai menanjak, ya. Kita di pasal sering dikatakan kalau umur sudah mulai 30 itu biasanya sudah mulai ya rasa-rasa gampang masuk angin, dikit-dikit encok, kerja dikit capek, ya. Itu tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Kita mau atau tidak mau itu akan terjadi. Itu pasti kita akan alami. Nah, Musa pun mengalami hal yang sama ketika umurnya sudah mulai 120 tahun. Ya beda dengan umur sekarang dengan yang dulu ya. Kalau dulu bisa sampai beratus-ratus, kalau sekarang mungkin jarang. Nah, waktu itu Musa berumur 120 tahun, dia sampaikan kepada Yosua asistennya bahwa Yosua, saya sudah tua, kekuatan saya sudah mulai melemah. Saya tidak bisa lagi membawa bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan. Dan sekarang saya akan mengangkat engkau melalui Tuhan. Tuhan yang perintahkan kepada saya bahwa engkau yang menggantikan saya untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Waktu itu Musa ini sangat kaget, ya boleh saya katakan kaget, dan pasti otomatis dia takut. Dia menjadi asisten atau dia mendampingi Musa memimpin bangsa Israel itu selama 40 tahun. Otomatis Yosua ini sangat takut karena dia berpikir bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegak tangguh. Bangsa Israel ini susah dikasih tahu, keras kepala. Dan ketika disuruh memimpin bangsa Israel menyeberang untuk sampai ke tanah Kanaan, jujur saja dia takut. Karena dia mana mungkin saya bisa menggantikan Musa, seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin yang hebat. Mana mungkin saya bisa menggantikan. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya sampai 3 kali. Di ayat yang ke-6 tadi, ayat yang ke-6, 7 dan 9 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pada waktu dia bimbang, dia bingung, dia mau tolak, Tuhan yang perintahkan, mau lakukan. Aduh, dia lihat bangsa Israel susah sekali diatur. Nah, sehingga Tuhan sampaikan kepada Yosua bahwa Yosua kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu sampai 3 kali Bapak Ibu. Kenapa? Supaya Yosua ini berani mau memimpin bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan. Nah, Tuhan berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena aku tidak akan meninggalkan engkau, tetapi aku akan menyertai engkau. Aku akan selalu ada buat kamu. Aku akan selalu hadir di samping kamu, menolong kamu, memampukan kamu untuk melakukan tugas yang besar ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang sama pun disampaikan kepada kita pada saat sore hari ini Bapak Ibu. Kita tidak tahu tahun 2001 ya, tahun yang akan datang kita tidak tahu apa lebih baik dari sekarang. Tapi satu hal, saya sampaikan kepada kita bahwa tidak usah kita takut. Yang Tuhan minta, Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai kita. Mulai dari hari Natal kemarin, firman sudah disampaikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita sampai akhir zaman. Menyertai itu mendampingi kita. Mendampingi kita ini bukan dalam kondisi baik saja, ya kan? Banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya hadir ketika dia dalam keadaan senang. Tapi kalau keadaan susah Tuhan tidak hadir. Sehingga ketika menghadapi masalah dengan Tuhan, kamu di mana? Kamu ada kan atau tidak? Kamu benar-benar Tuhan atau bukan? Seringkali orang berkata seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita dalam masalah, mungkin doa kita belum dijawab-jawab, masalah kita begitu rumit, kita berkata, Tuhan, kamu di mana Tuhan? Kenapa dalam kondisi baik Engkau selalu ada, tapi kenapa dalam kondisi sulit Engkau tidak ada? Allah Immanuel artinya Allah yang menyertai kita dalam kondisi apapun. Ketika kita diberkati, Tuhan ada di sana. Saya pernah sampaikan bahwa pada waktu kita diberkati, Tuhan ada di sana. Pada waktu kita susah, Tuhan ada di sana. Kenapa? Menyertai kita, mengingatkan kita, menuntun kita bahwa kalau kita ada sampai sekarang ini, kita diberkati, semuanya sehat, semuanya baik. Tuhan mau, Tuhan ada di sana mengingatkan kita bahwa ingat, semua yang kau dapat hari ini itu bukan karena kekuatanmu, tetapi itu semua karena aku. Jadi Bapak Ibu kalau lagi diberkati, jangan lupa ingat Tuhan. Banyak orang ketika diberkati semuanya nyaman, ekonominya aman, kesehatan aman, pekerjaan aman, malas datang ke gereja. Kita berpikir, aduh, ngapain ke gereja, ya kan? Toh semuanya
menguji kita dalam kondisi kita lagi di atas. Dalam arti begini, pada saat kita diberkati itu kan menguji kita di situ. Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan atau kita melupakan Tuhan karena kita merasa itu semua karena perbuatan saya, itu semua karena saya hebat sehingga saya bisa menghasilkan ini. Nah, firman Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena aku tidak meninggalkan engkau, tetapi aku akan selalu bersama-sama dengan kamu. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi senang, aku akan selalu bersama-sama dengan kamu. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosua? Ternyata Tuhan mau menyertai kita, tetapi itu harus ada respon dari kita juga. Tuhan itu selalu mau bersama dengan kita, Tuhan selalu mau membimbing kita. Tetapi permasalahannya, terkadang kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan menuntut kita, tetapi kadang-kadang kita tidak mau. Nah, Yosua di sini, Bapak Ibu, dikatakan bahwa dia meresponi apa yang menjadi kerinduan daripada Tuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh Yosua, seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya, bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana supaya Tuhan menyertai kita? Bagaimana supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan? Bagaimana supaya Tuhan terlibat dalam segala aspek kehidupan kita, terlibat dalam rumah tangga kita, Tuhan terlibat dalam pekerjaan kita, ya kan? Walaupun masalah dalam pekerjaan itu berat, tetapi kalau Tuhan hadir, dikatakan semuanya terasa ringan. Kenapa? Karena kita tidak bekerja sendiri, tetapi Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerjakan. Menjalani rumah tangga itu tidak mudah, Bapak Ibu. Banyak kali ketika bicara soal nikah, saya bilang kira enak, ya kan? Kalau pada saat pacaran dengar wah menikah itu enak, begitu menikah tak baliknya. Tapi jangan takut yang belum menikah. Kalau ada Tuhan di dalam, semuanya akan berjalan dengan aman. Amin. Yang sudah berumah tangga, amin. Kalau Tuhan terlibat dalam rumah tangga kita, walaupun dua kepala dipertemukan dalam satu rumah, yang beda pemikiran, beda pendapat, tapi kalau ada Tuhan maka semuanya akan aman. Nah, begitu diberkati oleh Tuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh Yosua sehingga Tuhan memberikan kemenangan bagi Yosua untuk membawa bangsa Israel kepada tanah Kanaan. Yang pertama, Yosua meresponi permintaan daripada Tuhan, yaitu Yosua menguatkan hatinya, ia meneguhkan hatinya. Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia tidak bilang Tuhan, ya Tuhan sih kuat, tapi kalau bangsa Israel begini maunya siapa yang sanggup, ya kan? Musa saja yang sekian lama memimpin mereka minta ampun, apalagi saya yang masih muda. Musa saja yang memimpin luar biasa kok, hampir-hampir tidak sanggup, apalagi saya Tuhan. Tetapi Yosua tidak melakukan itu. Yang dilakukan oleh Yosua, ia melakukan tepat yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia menguatkan hatinya. Ketika Tuhan perintahkan, ia lakukan. Dia menguatkan hatinya karena dia katakan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, dalam Filipi, ya. Jadi Yosua melakukan tepat yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia katakan aku tidak sendiri, tetapi aku bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memampukan aku untuk menanggung segala perkara ini. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ya, katakan pencobaan yang apalagi tidak melebihi kekuatanku. Pencobaan yang kita alami, tantangan-tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita itu tidak melebihi kekuatan kita ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi ketika kita tidak melibatkan Tuhan, maka pencobaan itu akan terasa berat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada kita pada sore hari ini, bukan malamnya, masih sore. Apapun yang kau hadapi saat ini, masalah, tantangan, kesulitan apapun yang kau hadapi, belajar libatkan Tuhan. Karena masalah berat apapun ketika Tuhan hadir di dalamnya, maka semuanya akan terasa ringan. Sudah pernah sampaikan kesaksian saya beberapa waktu lalu. Waktu bulan 8 sebelum saya pulang ke kampung, mama saya sakit. Waktu itu sempat saya ke dokter. Dokter mengatakan, kalau memang sudah sekian lama saya rasakan, dokter mengatakan di bagian ginjal ini kiri kanan saya itu sakit, dan salah satu ginjal saya itu parah, Bapak Ibu. Parah karena di situ dua-dua ginjal saya ada batu dan salah satunya itu parah. Waktu itu jujur saya takut, senang Tuhan. Kenapa Tuhan berikan saya ujian begitu berat? Ada begitu banyak pergumulan dalam hidup saya yang belum terselesaikan. Kenapa Tuhan datang ini lagi satu? Tapi mulai pada saat itu saya hanya sempat bicara seperti itu. Tidak berapa lama saya bilang, Tuhan, saya tahu apa yang saya alami itu seizin daripada Tuhan. Saya tahu apa yang saya alami ini Tuhan tahu. Dan saya percaya pun apa yang saya alami Tuhan memberi jalan keluar. Nah, pada waktu itu saya ke dokter mengatakan seperti itu, dan dia hanya kasih obat infeksi selama 3 hari.
Itu bukan obat untuk menghancurkan batu atau mengeluarkan batu Bapak Ibu. Itu hanya obat infeksi cuma 3 hari. Dan dia katakan minggu depan datang lagi ya. Tapi minggu depan saya tidak datang lagi karena sibuk. Dan selanjutnya saya ke kampung karena orang tua saya sakit waktu itu. Nah setelah 3 minggu saya di kampung, orang tua 2 minggu, orang tua saya dipanggil Tuhan. Selanjutnya pas saya 3 minggu di kampung saya balik ke Kendari. Berarti sudah berapa minggu ya. Setelah saya sampai di Kendari, saya kembali ke dokter memeriksakan kesehatan saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ketika saya diperiksa, waktu di USG pertanyaan bagian kanan saya, dokter bilang begini, sepertinya dokter kayak heran. Jadi waktu saya mimiknya itu kayak heran, saya pikir jantung saya langsung berdebar dengan Tuhan dari Yesus, apa yang terjadi. Maksudnya pikiran saya itu ginjal saya lebih parah lagi. Saya mulai pikirkan bagaimana orang cuci darah dan lain sebagainya pasti mati. Pokoknya macam-macam pikiran saya. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Setelah itu sebelah kiri lagi diperiksa. Dan setelah selesai itu dokter bilang tidak usah saya kasih obat ya. Ginjal kamu sudah tidak ada apa-apa. Saya bilang, batunya bagaimana? Tidak ada. Puji Tuhan. Dalam cuma 1,5 bulan. Karena waktu itu saya bergumul, saya bilang Tuhan seberat apapun yang saya hadapi, aku tahu aku tidak sendiri menjalani masalah ini, tetapi aku tahu Tuhan ada bersama dengan aku. Akhirnya saya menjalani kehidupan saya dengan santai melangkah hati saya kepada Tuhan. Waktu saya di kampung, saya berbuka, saya tetap berdoa dengan Tuhan. Walaupun saya menghadapi masalah berat, kalau saya dipanggil Tuhan penyakit saya begini, tapi aku tahu bahwa mujizat masih ada. Engkau ada bersama dengan aku. Dan saya rasakan Bapak Ibu, memang saya lihat Tuhan hadir menyembuhkan saya, tetapi saya boleh merasakan hadirannya, yaitu melalui kesembuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saya sampaikan kepada kita, pergumulan permasalahan apapun engkau hadapi, mari libatkan Tuhan. Amin. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Saya pernah sampaikan bahwa Tuhan itu kreatif. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Gak usah pikirkan bagaimana caranya. Dokter sudah bilang begini. Gak usah pikirkan itu. Yang kau pikirkan, Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Itu yang pertama. Ketika kau menguatkan hatimu, maka Tuhan akan terlibat dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan agar Tuhan tetap hadir, menyertai dan menolong dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu setia membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat 8 dan 9 dalam pembacaan kita tadi, di situ dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kedua, yang harus kita lakukan dalam hidup kita, saya katakan bahwa Tuhan itu selalu mau menuntun kita. Tapi permasalahannya kita mau atau tidak mau dituntun oleh Tuhan. Nah itu dia tuh. Kenapa kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu, karena Tuhan tidak hadir menuntun kita. Kenapa? Karena kita tidak meresponi apa menjadi kerinduan dari Tuhan. Jadi yang kedua, yang harus kita lakukan dalam hidup kita agar Tuhan hadir, menyertai, mendampingi, menolong kita dalam kondisi sulit apapun. Yang kedua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu masih sering baca Alkitab? Sering di gereja, di rumah tidak. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ini kesaksian saya sedikit. Memang beberapa hari ini semenjak masuk Natal, mau dekat-dekat Natal karena saya sibuk, akhirnya saya lupa, bukan lupa sih, ingat sih cuma karena mungkin capek, jadi saya sudah tidak baca lagi Alkitab kecuali doa bersama di pastori. Saya tidak ada lagi perenungan tentang Alkitab. Akhirnya pada saat saya disampaikan bahwa hari ini sampaikan firman ya, jujur saya bingung, Bapak Ibu, karena dalam keadaan sibuk saya tetap, saya Tuhan apa saya mau sampaikan? Sampai tadi malam saya belajar, saya sudah susun berapa pokok, tidak ada yang bisa. Sebelum Tuhan, kalau sampai saya tetap berpikir Tuhan saya mau cari orang ganti saya saja, saya tidak bisa. Saya sudah susun sampai 3 lebih lah, ada baru yang satunya belum sampai 1, saya berani sudah, saya tidak bisa. Tapi tadi pagi ketika saya berdoa dengan Tuhan, pada saat saya berdoa dengan Tuhan, bagaimana ini? Saya tidak mau tolak pelayanan Tuhan. Selagi Tuhan masih kasih kesempatan, saya mau melayani Tuhan. Akhirnya saya minta ampun, saya
karena sibuk saya lupa baca firman Tuhan. Kalau memang Tuhan kendaki saya sampaikan firman Tuhan, tunjukkan apa yang saya harus lakukan. Ketika saya selesai minta ampun, Bapak Ibu, tiba-tiba muncul dalam pikiran saya itu judulnya seperti ini. Saya bilang, Tuhan, ini kah? Sedang terima kasih Tuhan, tetapi ayatnya di mana? Dan akhirnya saya berdoa puji Tuhan dapat Yosua ini. Nah, bagaimana diberkati oleh Tuhan? Bagaimana supaya Tuhan menolong dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan lupa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa baca kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang dapat menolong dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu sama dengan kompas, ya, kompas. Firman itu sama dengan kompas penunjuk yang akan menunjukkan kita kepada kebenaran. Nah, itu yang disampaikan kepada Yosua bahwa kebenaran yang akan Yosua raih itu terletak dari ketika dia bisa mentaati firman Tuhan, ketika dia bisa melakukan firman Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat yang sebelumnya tadi, kembali di ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh berdindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada oleh hamba Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, yang kedua dikatakan kita harus banyak-banyak membaca kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini saya katakan tadi adalah kompas atau yang menunjukkan kita kepada apa yang kita harus lakukan. Nah, makanya Bapak Ibu, firman Tuhan mengajar kepada kita, apapun yang kau lakukan bercermin kepada firman Tuhan, cocokkan firman Tuhan. Ini sesuai atau tidak? Apa yang kita harus lakukan cocokkan dulu dengan firman Tuhan. Ini sesuai atau tidak? Kalau sesuai firman Tuhan lakukan, kalau tidak pun jangan lakukan. Atau mungkin kita akan melakukan sesuatu, mungkin ada rencana untuk membuat sesuatu, ingat berdoa dulu, tanya Tuhan dulu mau sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Kebiasaan saya Bapak Ibu dalam hal sepele pun saya selalu tanya Tuhan. Misalnya saya mau membeli sesuatu, maksudnya bukan baju. Beberapa waktu yang lalu adalah, jadi saya bilang Tuhan ada rencana untuk ini, Tuhan setuju atau tidak? Saya doakan, kalau Tuhan tidak setuju, saya tidak akan lakukan. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan ini akan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, firman Tuhan ini akan menolong kita. Seringkali ketika menghadapi masalah kita tidak mampu, tapi kita diingatkan firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar. Wah, ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita mengingat itu, kita merasa kuat, kita merasa mampu. Kenapa? Karena kita tahu, oh iya, saya punya Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh kuasa manapun. Dan ketika kita mengingat itu, kita akan merasa kuat dan pastikan kita akan mampu. Dan firman Tuhan berkata kepada Yosua bahwa jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi lakukanlah firman Tuhan, karena itu yang akan menolong engkau sampai kepada tanah Kanaan. Nah, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Yaitu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi yang harus kita lakukan itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa ini sudah sesuai dengan firman Tuhan. Perbanyak baca firman Tuhan, perbanyak supaya kita semakin mengerti tentang firman Tuhan. Dan ketika kita mau melakukan sesuatu, cocokkan dulu apa yang kita pernah baca, apa yang kita pernah dengarkan, dengan kita cocokkan dulu ini sesuai apa tidak. Kalau tidak sesuai, jangan lakukan. Karena kalau kita mendapat firman Tuhan dan pakai firman Tuhan, dia tidak boleh begini, kita tabrak, kita lakukan itu, makanya kita dapatkan bukan kemenangan, bukan pertolongan, tetapi malah memperburuk keadaan. Selanjutnya yang ketiga, yang dilakukan oleh Yosua dalam memimpin bangsa Israel yang penuh tantangan, yaitu Tuhan berkata kepada Yosua, jangan engkau kecut dan tawar hati. Pada waktu Yosua akan menyeberang untuk sampai ke tanah Kanaan, Yosua ini sangat takut. Kenapa? Karena dia melihat musuh-musuh yang ada di sekelilingnya itu, musuh-musuh yang ada di sekitar tanah Kanaan itu adalah musuh-musuh raksasa, musuh-musuh yang sangat besar. Ada orang Amalek di sana, ada orang Het, ada orang Yebus, ada orang Amori, ada orang Enak, dan mereka ini adalah musuh-musuh besar dari orang Israel.
Dan waktu itu Yosua sangat ketakutan bagaimana saya akan membawa bangsa Israel sampai ke tanah yang Tuhan janjikan ini. Sementara musuh-musuh yang ada di sekeliling saya itu, kekuatan mereka itu kekuatan yang dibilang raksasa. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan mereka. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Tetapi dia ingat, Tuhan sampaikan bahwa jangan engkau tawar hati. Kembali lagi ingat, engkau tidak sendiri, tetapi Tuhan adalah bersama dengan engkau. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Terkadang dalam kita menghadapi masalah dalam hidup kita, seringkali kita putus asa. Kenapa banyak orang yang akhiri hidupnya bunuh diri dan lain sebagainya? Karena tawar hati dalam menghadapi masalah tidak kuat, tidak mampu. Akhirnya tidak ada semangat. Akhirnya banyak yang melakukan bunuh diri. Bapak ini diberkati oleh Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, kalau kita mau mengalami kemenangan demi kemenangan melalui pergumulan yang kita hadapi, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pendidikan, atau masalah apapun itu, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya, responi apa yang menjadi permintaan dari Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, tetap kuatkan hati. Dalam artian jangan kita kehilangan semangat. Kalau semangat sudah hilang, ya fatal jadinya. Ya kan? Dan yang kedua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, jangan andalkan kekuatanmu. Oh, saya bisa, saya mampu. Ingat, kekuatan kita terbatas. Yang tidak terbatas hanya adalah kekuatan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ketika engkau tidak mampu, ingat bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah kita. Selanjutnya yang ketiga, pada saat engkau menghadapi masalah, jangan kehilangan semangat. Semangat itu penting dalam hidup kita. Waktu kita sakit, semangat itu penting. Kalau kita sakit, semangat sudah tidak ada, kita sudah tawar hati, jangan harap engkau akan mengalami pertolongan. Jangan harap engkau akan mengalami kesembuhan. Oh, saya sudah tidak bisa lagi, kamu berobat lagi, bapak mau obat lagi. Saya sudah tidak mampu, saya tidak